Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di akhir pekan ini saya akan menambah lagi analisa saham saya untuk bisa Bapak Ibu perhatikan seminggu ke depan, dan ini saham-saham yang di-request oleh Bapak Ibu dan teman-teman di kolom komentar YouTube. Yang pertama yang akan saya analisa ada Jing, kedua BSDE, ketiga Inco, keempat ITMG, dan kelima BBHI. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada Jing. Jing pada hari Jumat kemarin ditutup di level harga 121. Harga sama penutupan pada hari Kamis. Dan terlihat setelah 5 hari asing akumulasi, hasil akumulasinya itu dijual asing pada hari Jumat ya. Terlihat, dan di broker Sumari juga belum terlihat yang signifikan, masih sama buyer and seller. Dan langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, Jing masih di area bawah, belum ada potensi atau sinyal bagus untuk Jing. Jing akan bagus kalau sudah ya minimal dia harus di 153. Di daerah sini berpotensi Jing akan melanjutkan kenaikan selama tidak false breakout. Tapi kalau Bapak Ibu yang nggak sabar ya bisa aja spekulasi buy di Jing di 134 ini. Kalau dia mampu breakout dan tutup di atas 134, Bapak Ibu bisa spekulasi buy. Cut lossnya di bawah EMA 20 nya ini bisa aja nih di 126, beli di 135, Bapak Ibu cut loss di 126, itu sekitar 6% potensi kerugian, dan take profitnya ya di 153 ini ya, di 152 lah. Jadi hampir 1:2 nya ya. Apakah bisa beli di bawah resisten 134? Ya bisa aja, tapi resikonya kemungkinan besar masih dibawa ke bawah ya. Jadi sesuaikan aja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau lebih sedikit aman, kalau Jing ini naik ke 134, baru spekulasi buy, cut lossnya di 126. Tapi kalau Bapak Ibu mau yang lebih aman, ya belinya di 150. Kalau Jing sudah di atas 152, 153, itu potensi ke atas cukup besar ya. Apalagi kalau Bapak Ibu bisa perhatikan nanti kalau Jing naik ke 153 disertai volume, ya potensi besar dia ke atas ya. Bahkan kalau 178 ini di breakout, arah selanjutnya ke 210, ada EMA 200, bahkan ke 228. Jadi seperti itu ya untuk Jing. Yang sudah beli di area itu ya, kalau di daerah bawah ini ya sesuaikan aja cut lossnya ya. Kalau dia turun dari 115 itu cut loss saja kalau Bapak Ibu beli di daerah bawah sini. Jadi seperti itu ya untuk Jing. MACD masih mengarah ke bawah, masih tajam. Walaupun bar chart di bawah 0 juga makin tipis. Apakah ini sudah terkonfirmasi untuk Jing akumulasi? Ya bisa aja ya, karena nih Bapak Ibu bisa lihat volume Jing di bawah ini sudah meningkat nih. Nah terlihat, tapi dia nggak turun tajam lagi, turunnya sedikit-sedikit. Jadi seperti itu ya. Tapi lebih amannya seperti saya bilang tadi, Jing sudah di 152. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada BSDE. BSDE pada hari Jumat kemarin ditutup di level harga 780 sama harga penutupan pada hari Kamis. Dan terlihat juga pada hari Jumat asing net buy walaupun masih kecil di broker Sumari. Terlihat Credit Suisse masih jual barang ya di posisi atas. JP Morgan juga masih jual. Macquarie Sekuritas juga masih jual ya. Ini ketiganya ini masih bandar-bandar besar ya. Terlihat yang akumulasi retail, Indo Premier, Macquarie Sekuritas, tapi kalau Macquarie ini ya dianggap masih jualan ya, karena volume jualnya lebih besar dari volume belinya. Yang ketiga ada CSLA Sekuritas. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BSDE masih di harga pertengahan. Apakah bisa spekulasi buy? Belum bisa, walaupun indikator MACD sudah mulai membaik, sudah mulai di atas 0 dan garis biru juga mengarah ke atas. Bar chart di bawah 0 tapi menurun. Kalau saya lihat ya, mending beli Bumi Serpong ini BSDE, nunggu dia breakout 800, bisa spekulasi buy. Cut lossnya di 775 atau 770 bisa. Harusnya kalau BSDE ini mampu breakout, dan kalau dia koreksi ya dia nggak lebih dari 770 ya. Jadi seperti itu.
Jadi buy on breakout atau buy on support. Jadi Bapak Ibu bisa jaga BSDE ini di 740 atau 745. Bisa beli di daerah sini. Jadi seperti itu ya, BSDE sepertinya masih ya kalau jangka panjang ini bisa dikatakan trennya akan sideways, dan kalau BSDE ini mampu breakout dari 870 ini arahnya ke atas, bahkan bisa ke 1030 dan juga ke 1200 ya. Kalau jangka panjang ini bisa dikatakan proses akumulasi ya. Dia sideways sebelum dia naik lebih tinggi. Nah, jadi Bapak Ibu lihat sebelumnya dia turun hampir 6 bulan, hampir 4 bulan nih, dari bulan berapa ini? Dari bulan Oktober turun sampai bulan Maret, ya 5 bulan, terus dia akumulasi atau sideways dan habis itu dia akan terbang. Ya kalau Bapak Ibu mau simpan ini dalam 1 tahun ke depan ya masih ada berpotensi ke arah 1000 ya untuk BSDE. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada Inco. Inco pada hari Jumat kemarin ditutup naik 5,42%, kelapa harga 3.690. Terlihat 5 hari asing jualan tapi saham Inco naik ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat CMB Sekuritas akumulasi dan dia tidak ada beli. Terlihat dari top 10 seller dia nggak ada, berarti ya dia bisa dikatakan beli barang atau ya akumulasi lah. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal Inco mampu breakout dari 3.690. Arah selanjutnya kalau tidak false breakout ke 4.025. Apakah bisa spekulasi buy di daerah sini? Ya bisa Bapak Ibu ya. Walaupun Bapak Ibu bisa lihat Inco naik dengan membuat gap. Perlu hati-hati aja. Kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy ya bisa ya. Terlihat indikator MACD juga sudah mulai menyempit walaupun masih di bawah 0. Bar chart di bawah 0 juga makin tipis. Ya bisa aja Bapak Ibu beli di 3.700 lah. Kalau dia besok Bapak Ibu pasang buy di 3.700, cut loss-nya bisa di 3.380. Ya jaga-jaga aja cut loss di bawah sini. Tapi harusnya habis dia kalaupun dia false breakout, dia menutup gap, kemungkinan dia naik lagi ya. Jadi seperti itu. Dan take profitnya ya Bapak Ibu bisa take profit di 4.020 itu sekitar 8%. Jadi hampir sama ya. Dan kalau Bapak Ibu yang nggak mau lebih dalam ya bisa juga cut loss di sini. Nah di 3.480 ini 2 tick di bawah gapnya. Jadi kalau Bapak Ibu pikir setelah dia kalau dia menyentuh gap terus lebih turun ya Bapak Ibu bisa cut loss di daerah sini aja ya. Jadi disesuaikan aja. Kalau saya lebih suka jaga agak bawah ya, tapi dengan resiko kalau cut loss-nya ya lebih dalam. Tapi kalau dia mantul dari gap ya jadi ikut naik lagi. Jadi seperti itu ya. Sesuaikan aja profil resiko Bapak Ibu. Yang nggak mau dalam-dalam cut loss-nya ya bisa aja cut loss di bawah sini juga nggak masalah. Di bawah EMA 60-nya di 3.600. Jadi lebih kecil, 2,7% aja. Dan profitnya lebih besar ya, hampir 3 kalinya. Ya bisa aja sesuaikan. Seperti itu ya. Terlihat ini, Bapak Ibu bisa lihat indikator MACD mengarah ke atas. Volume juga meningkat signifikan ya, 2-3 hari ini. Ya ada berpotensi Inco mengarah ke atas ya. Maksimal kalau dia mampu confirm tutup di atas 3.700 ini, dia akan menguji 4.020 sampai 4.025. Jadi seperti itu ya untuk Inco. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada ITMG. ITMG pada hari Jumat kemarin ditutup turun tipis 0,3%, kelapa harga 8.100. Terlihat juga asing 7 hari jualan terus ya, net sell. Dan broker Sumari, retail akumulasi, 2 retail besar YP dan PD akumulasi. Yang jualan bandar-bandar besar nih, AK, Credit Suisse, dan CC Mandiri. Mandiri ini ya bisa dikatakan juga retail lah. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ITMG masih bermain di area tengah ini ya. Ya ini bisa dikatakan sudah mulai ada proses akumulasi ya. Nih dia turun nggak lebih dalam nih, udah berapa hari nih. Harusnya dia turun dalam kan, tapi dia nggak nih. Tetap bermain di area di atas moving average 60 dan 150. Apakah bisa spekulasi buy? Ya bisa aja kalau Bapak Ibu mau ya. Nih, buy aja di sini, cut loss saja di bawah di 7.855 ya, di bawah EMA 150-nya. Take profitnya yang terdekat sini aja Bapak Ibu. Nah, jadi seperti itu.
kalau Bapak Ibu mau. Karena Bapak Ibu bisa lihat indikator MACD juga sudah mulai terindikasi melandai. Bar chart di bawah 0 juga makin tipis ya, ada potensi ITMG ke arah atas ya. Jadi seperti itu. Kalau jangka panjang, kalau kita lihat Bapak Ibu bisa perhatikan ya, ini bisa dikatakan lagi proses sideway atau yang bisa dikatakan juga akumulasi dalam waktu jangka panjang. Tapi kalau dia mampu breakout nanti 8.800 ini ya, EMA 200-nya ya, saya sudah pasang target di 10.150 dan bahkan bisa lebih lagi ya, menutup gap juga di 10.400 bahkan di 10.900. Ya, ITMG dalam jangka panjang akan mengarah ke 14.000 kalau menurut saya ya. Saya perhatikan. Kalau Bapak Ibu mau simpan untuk investasi 1 sampai 1,5 tahun ke depan ya, cukup bagus juga ITMG ini ya. Jadi seperti itu. Kalau untuk trading seperti ini aja ya. Dan juga ya, dan kenapa kita harus ada trading plan? Karena bisa aja nggak sesuai analisa kita. Jadi ada juga saya lihat di kolom komentar YouTube, kadang dia maunya setelah dianalisa langsung sesuai harapan naik. Padahal bisa aja besoknya dia turun dulu 2 hari atau di hari ketiga baru dia naik. Jadi ya makanya kita punya trading plan, punya strategi. Karena ya nggak mungkin kita nebak atau analisa saham nih besok naik. Ya itu cuman yang bisa ya price makernya, pembuat harganya. Dan pembuat harganya juga nggak bisa ngatur itu dalam waktu jangka panjang ya, dalam jangka waktu sehari 2 hari dia nahan juga ya bisa aja, cuman dalam jangka panjang ya dia nggak bisa juga nahan saham itu mau di bawah terus atau di atas terus ya, tetap akan ada pergerakannya lah. Jadi seperti itu ya, jangan mikir kalau analisa ini langsung bisa sesuai harapan dalam 1 hari ya. Jadi yang mikir saham ini ya langsung bisa tebak-tebakan buah manggis besok naik langsung naik ya, nggak bisa seperti itu ya. Makanya se-expert analisa, se-expert trader pun juga ya dia punya trading plan, karena nggak mungkin dia tahu ini saham besok naik lalu naik, besok turun lalu turun. Kaya kalau orang bisa kayak gitu ya semua orang kaya. Dan juga kalau analisanya benar, kalau dia analisa hari ini besok naik ya itu bonus. Kalau langsung naik dalam 1 hari itu bonus ya, bisa take profit. Tapi kalau dalam 1 hari langsung cut loss juga ada. Tapi ya Bapak Ibu lihat apakah analisa, kalau Bapak Ibu analisa itu win rate-nya lebih besar daripada win loss-nya dalam 1 bulan. Kalau lebih besar berarti ya udah cukup bagus, bisa Ibu pertahankan analisanya atau dikembangkan lagi biar lebih besar lagi probabilitas win rate-nya. Jadi seperti itu ya. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada BBHI. BBHI terlihat ini saham tidak pernah dibeli asing. Terlihat juga di broker summary yang beli saham ini yang signifikan itu retail nih, YP Sekuritas nih, YP Mirai Sekuritas ya, paling atas dominan. Jadi seperti itu ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBHI ya untuk minggu depan ada berpotensi menguji lagi 184. Kalau 184 ini di breakout ya arah selanjutnya ke 221. Tapi nah Bapak Ibu bisa perhatikan volumenya sangat kecil lah, bid offernya juga sangat kecil ya. Jadi kalau dibawa naik turunnya ini ya bisa yang signifikan ya, karena nih bidnya cuma 310 yang mau beli di harga 180. Ini kalau yang punya barang banyak ini jual di bawah ini bisa RB langsung besok ya. Jadi perlu hati-hati ya, bagi pemula mending hindari dulu saham seperti ini ya. Walaupun naik turunnya bisa signifikan dalam 1 hari ya, resikonya juga sangat besar. Walaupun saham ini dengan kondisi uptrend, karena moving average yang kecil, moving average 20, 60 di atas moving average 150 dan 200. Dan indikator MACD juga mengarah ke atas, sudah membentuk golden cross. Golden crossnya juga di atas 0, bar chart di atas 0 makin tinggi ya, ada potensi BBHI ke arah atas. Apakah bisa spekulasi buy? Mending nunggu
dia breakout dari 184 nih ya. Kalau dia menyentuh 184, Bapak Ibu bisa spekulasi buy, cut loss-nya di 178 atau di 179. Cut loss saja di dekat situ. Main cepat ya. Tapi dengan resiko kesentuh itu cukup besar karena ya BBHI ini naik turunnya cepat. Kadang dia bisa turun 6% atau 5% ARB, terus dia naik lagi, digoreng lagi naik, bisa aja seperti itu. Atau Bapak Ibu mau cut loss-nya di harga ARB juga nggak masalah ya, bisa cut loss di harga ARB. Tapi kalau menurut saya ini disclaimer on ya, bukan saham yang bagus untuk ditradingkan ya, apalagi bagi yang pemula. Saya aja kadang nggak mau ya, saya lebih suka trading di saham-saham big cap ya. Kalaupun di saham second liner ya saya pilih-pilih. Dan saya trading tuh nggak cari cuan yang lebar. Kalau dapat 1-2% sehari itu kadang saya sudah take profit. Kalau saya lihat sinyal-sinyalnya dia nggak bisa naik. Ya kadang walaupun sinyal yang saya lihat itu kadang salah dan ternyata dia naik, yang penting saya sudah take profit dulu. Nanti lagi saya beli. Jadi seperti itu ya. Untuk trading harian. Kalau untuk trading swing trade ya saya akan pakai trading plan tadi. Jadi selama di area trading plan ya saya akan tetap hold dengan kondisi ISG bagus. Kalau ISG kayak kemarin yang tidak bagus 2 minggu yang lalu ya 1-2% saya sudah take profit ya. Jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, Bapak Ibu bisa tinggalkan di kolom komentar. Yang mau dianalisa sahamnya juga bisa aja tinggalkan di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.